Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga anak salih dan solihah selalu sehat ya. Nah, setelah kemarin libur panjang, sekarang belajarnya harus lebih semangat lagi. Oke? Tema kali ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku. Kalian simak materinya baik-baik ya. Nanti apabila ada hal-hal yang penting, kalian boleh mencatatnya di buku catatan. Oke? Mari simak materinya. Nah, untuk yang pertama, kita akan belajar muatan mata pelajaran PPKN dengan materi keragaman karakteristik individu. Setiap individu tentunya mempunyai karakter yang berbeda. Nah, begitu juga dengan masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia, setiap individu pasti karakternya berbeda. Dari satu daerah ke daerah lain, itu tentu berbeda. Nah, sekarang kita akan mempelajari salah satu karakteristik individu, salah satu keberagaman karakteristik individu, yaitu ras. Ada yang tahu ras itu apa? Ya, ras adalah salah satu sistem pengelompokan atau penggolongan manusia yang ada di muka bumi berdasarkan ciri-ciri fisik secara umum. Beberapa ras yang ada di Indonesia, yang pertama adalah ras Mongoloid. Yang kedua, ras Melanesoid. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid. Dan yang keempat, ras Kaukasoid. Apa sih Bu ras Mongoloid, ras Melanesoid, dan ras Asiatik Mongoloid, ras Kaukasoid itu apa sih Bu? Pasti di antara anak solih dan solihah ada yang belum mengetahui kan apa itu ras-ras yang ada di sini. Nah, mari kita simak penjelasan berikutnya. Ras yang pertama, ras Malayan Mongoloid. Nah, ras Malayan Mongoloid memiliki ciri-ciri warna kulit sawo matang. Mata berwarna hitam, rambut hitam lurus, dan ada juga yang berombak. Hidung dan bibir sedang, hidungnya tidak terlalu mancung, tidak terlalu kecil juga, tapi sedang. Yang selanjutnya, tinggi badan rata-rata antara 150 sampai 165 cm. Itu adalah ciri-ciri orang beras Malayan Mongoloid. Dan penyebaran ras ini meliputi wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, kita tinggal di mana nih? Kita tinggal di Pulau Jawa. Kita keturunan mana? Keturunan asli Jawa. Kalau kita misalnya keturunan asli Jawa, berarti kita termasuk ke dalam ras Malayan Mongoloid, ya. Oke. Yang kedua, ras Melanesoid. Ras Melanesoid memiliki ciri-ciri kulit hitam, rambut hitam, dan ada juga yang keriting. Bibir agak tebal, badan tegap, hidung lebar, cenderung pesek, serta tinggi badan rata-rata 160 sampai 170 cm. Penyebaran ras Melanesoid meliputi wilayah Papua, Maluku, dan NTT. Nah, kamu bisa membedakan kan tadi antara ras Malayan Mongoloid dengan ras Melanesoid. Bagaimana ciri-ciri kulitnya, ciri-ciri rambutnya tentu berbeda kan? Nah, yang selanjutnya. Yang ketiga, ras Asiatik Mongoloid. Ras ini kebanyakan adalah kaum pendatang dan biasanya mereka berdiam di kota-kota besar. Secara umum, ciri-ciri ras Asiatik Mongoloid adalah warna kulit kuning, mata sipit, bibir tipis, rambut hitam dan cenderung lurus, serta tinggi badan rata-rata 155 sampai 165 cm. Masyarakat yang termasuk ras ini diantaranya orang Cina,
Jepang, dan Korea. Jadi kalau kamu menemukan misalnya ada orang keturunan Cina, Jepang, dan Korea, kamu perhatikan ciri-cirinya. Itu nanti ciri-cirinya akan sama dengan ciri-ciri ras Asiatik Mongoloid ya. Yang keempat, ras Kaukasoid. Ras ini kebanyakan merupakan kaum pendatang yang biasanya juga berdiam di kota-kota besar seperti yang tadi. Nah, masyarakat yang termasuk ras Kaukasoid diantaranya orang India, orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Ciri-ciri ras Kaukasoid adalah warna kulit. Kalau untuk orang India, warna kulitnya agak kuning, sedangkan orang Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika adalah putih. Rambutnya hitam dan ada juga yang pirang. Hidung mancung, bibir tipis, serta tinggi badan rata-rata 165 sampai 180 cm. Nah, ini biasanya orang-orang dengan dari keturunan India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika yang termasuk ras ini yang hidungnya mancung-mancung. Kamu bisa membedakan nanti ya. Nah, kalau tadi kita belajarnya tentang keragaman ras, sekarang kita belajarnya tentang keragaman kegiatan dalam masyarakat. Dalam masyarakat, setiap orang itu berbeda-beda, kegemarannya berbeda-beda dari satu orang ke satu orang lainnya. Misalnya saja dalam satu keluarga ada 5 orang. Satu orang ayah, misalnya ayah kegemarannya tentu saja berbeda dengan ibu. Kakak berbeda dengan adiknya. Tidak mungkin sama. Di sini, misalnya ada orang yang gemar menari. Nah, kalau dia gemar menari, dia punya cita-cita menjadi penari. Ada juga yang gemar menyanyi. Dia cita-citanya menjadi penyanyi terkenal. Ada yang gemar membaca, dia cita-citanya menjadi ilmuwan. Ada yang gemar berolahraga, dia bercita-cita menjadi pemain sepak bola. Ada juga yang gemar melukis, dia bercita-cita menjadi guru. Nah, guru seni rupa ya kalau melukis. Dan yang keenam, ada juga yang gemar memasak, dia bercita-cita menjadi koki. Nah, kegemaran dan cita-cita setiap orang itu berbeda-beda, tidak bisa kita samakan. Misalnya karena ini satu keluarga, dia harus sama semua kegemaran dan cita-citanya, tidak bisa. Setiap orang mempunyai keragaman masing-masing. Dia dari satu orang ke orang lainnya itu berbeda kegemaran dan cita-citanya. Nah, walaupun berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai, tidak boleh memaksakan kegemaran kita dan cita-cita kita terhadap orang lain. Setiap orang berhak memiliki kegemaran dan cita-citanya masing-masing. Dan itu harus kita hargai ya. Tadi kita sudah belajar tentang muatan mata pelajaran PPKN. Sekarang kita belajarnya tentang muatan mata pelajaran IPS dengan materi hubungan kondisi geografis dengan aktivitas penduduk. Kondisi geografis akan mempengaruhi aktivitas penduduknya. Misalnya orang yang tinggal di daerah pegunungan tidak akan sama aktivitas yang dilakukannya dengan orang yang tinggal di daerah pantai. Setiap aktivitas penduduk berbeda-beda tergantung dengan kondisi geografis tempat tinggalnya. Misalnya di sini aktivitas penduduk yang tinggal di daerah pegunungan atau corak kehidupan di daerah pegunungan. Penduduk di daerah pegunungan umumnya bekerja dalam sektor pertanian, perladangan, dan buruh perkebunan. Dan corak kehidupan di daerah dataran tinggi. Penduduk di daerah ini umumnya bekerja dalam sektor pertanian, terutama perladangan. Dan corak kehidupan di daerah dataran rendah, penduduk di daerah ini biasanya bekerja pada sektor-sektor pertanian, ladang, dan bentuk pertanian lain. Selain itu, sektor-sektor lain biasanya lebih cepat berkembang seperti transportasi, industri, dan perdagangan. Nah, kalau di daerah dataran rendah yang cepat berkembangnya itu di sektor transportasi, industri, dan perdagangan. Dan yang keempat,
Corak kehidupan di daerah pantai. Penduduk di daerah pantai biasanya bekerja sebagai nelayan, penjual jasa wisata, sektor perikanan, dan perkebunan kelapa. Nah, setiap daerah berbeda-beda aktivitas yang dilakukannya, corak kehidupannya berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain yang dipengaruhi oleh kondisi geografis tempat tinggal mereka. Kondisi geografis yang pertama adalah pegunungan. Pegunungan merupakan deretan atau rangkaian gunung yang tinggi dibandingkan daerah sekitarnya. Pegunungan memiliki ketinggian 500 meter di atas permukaan laut. Secara umum, masyarakat di daerah pegunungan bekerja sebagai petani dan pola pertaniannya tentu berbeda sesuai dengan kondisi pegunungan tersebut. Misalnya, pegunungan di Jawa dengan pegunungan di Sumatera itu berbeda pertaniannya walaupun sama-sama di pegunungan. Kenapa berbeda? Karena disesuaikan dengan kondisi pegunungan tersebut. Petani biasanya menanam palawija, sayur mayur, dan juga bunga. Selain itu, ada juga yang menanam teh, kopi, cengkeh, pala, dan buah-buahan. Hewan ternak yang biasanya dipelihara di pegunungan itu biasanya sapi perah, kambing, kelinci, ayam pedaging, dan ayam petelur. Serta daerah pegunungan ini memiliki iklim yang cukup dingin karena dia memiliki ketinggian yang cukup tinggi ya. Jadi udaranya juga dingin. Yang selanjutnya adalah dataran tinggi. Nah, dataran tinggi adalah bentuk muka bumi yang relatif datar, yang terletak di daerah yang tinggi, yaitu memiliki ketinggian antara 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki tanah yang subur dan udara yang sejuk, sehingga sangat diminati penduduk dengan kegiatan utamanya di bidang pertanian dan memiliki potensi menjadi daerah pariwisata. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan daerah yang memiliki ketinggian hampir sama, yaitu 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Umumnya, daerah dataran rendah dijadikan sebagai tempat pemukiman penduduk, mendirikan pabrik, membangun gedung, dan membangun jalan raya. Daerah dataran rendah cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, kegiatan industri, dan sentra-sentra bisnis. Petani, pedagang, buruh, dan pegawai kantor adalah beberapa contoh mata pencaharian penduduk daerah dataran rendah. Tanaman yang cocok ditanam di daerah dataran rendah antara lain ada kelapa, padi, tebu, dan jagung. Yang selanjutnya adalah pantai. Pantai adalah bagian daratan yang berbatasan dengan laut. Sebagian besar penduduk memilih bekerja sebagai nelayan dan petani garam. Daerah pantai juga merupakan tempat wisata yang menarik sehingga sebagian penduduk bekerja sebagai pengrajin dan penjual jasa. Beberapa jenis tanaman yang cocok di daerah pantai diantaranya kelapa, semangka, melon, dan buah naga. Aktivitas lain dari penduduk daerah pantai adalah perikanan air payau. Ikan yang biasanya banyak dibudidayakan adalah ikan yang bernilai tinggi seperti bawal, bandeng, dan lobster. Nah, alhamdulillah materi pelajaran kali ini telah selesai. Tadi ada 2 muatan mata pelajaran, yaitu PPKN dan IPS. Setelah ini ada tugas. Tugasnya yang pertama, membuat tabel kondisi geografis. Tabelnya contohnya seperti di slide ini ya. Kamu tulis di buku tulis sama seperti ini, nanti kamu isi mata pencarian. Misalnya, mata pencarian di daerah pegunungan itu biasanya apa? Tanaman yang biasa ditanam di daerah pegunungan apa? Hewan yang dibudidayakan di daerah pegunungan itu apa? Contoh daerahnya, misalnya pegunungan, sebutkan nama daerahnya ya. Di sini dituliskan. Oke? Bisa? Bisa. Tugas yang kedua adalah membuat tabel kegemaran dan cita-cita teman. Kamu punya 5 teman misalnya ya di sini.
Kamu cari 5 teman, tetangga saja yang dekat, atau boleh kakak adik juga boleh ya. Boleh yang punya kakak, yang punya adik boleh. Tetangga yang dekat saja juga boleh. Sini dituliskan namanya siapa, kegemarannya apa, dan cita-citanya apa. Nah, ini tugasnya ada 2. Selamat mengerjakan dan tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.